Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam saat teduh, refresh, renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam sebagai salah satu wujud pelayanan majelis jemaat dalam memulai hari baru hari ini dengan merenungkan dan bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk hari baru yang Kau karuniakan hari ini, dan kami mulai dengan membaca merenungkan firman-Mu dan bersyafaat kepadamu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Jadikan kami pelaku dan pendengar firman Tuhan, dan ampuni dosa kami. Mari Tuhan berfirman, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai ayat 6. Mazmur 40 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Saudara-saudara, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Ini adalah sepenggal kalimat dari syair lagu rohani yang menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu tidak dapat terukur, melampaui segala sesuatu. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kesaksian hidup Raja Daud yang menceritakan tentang kasih Allah yang terjadi dalam hidupnya. Ia alami dan membuat dia menikmati hidup yang bersejahtera. Ketika menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menjenguknya. Ketika dalam kesulitan, Tuhan datang menyelamatkannya. Saudara-saudara, bahkan Daud mengatakan tidak dapat dihitung karena terlalu besar. Ayat 6 sekali lagi saya bacakan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini bukan sekedar omong-omongan belaka dari Raja Daud, tetapi ini adalah pengalamannya, pengakuannya yang lahir dari hatinya yang paling dalam tentang kuasa Allah yang ia alami dalam hidupnya. Ketika dia menanti Tuhan, dalam ayat 1 Tuhan datang. Ayatnya yang kedua, ia dilepaskan dari masalah hidup. Ayatnya yang ketiga, ia dimampukan untuk melakukan hal yang baik. Bahkan ayat yang keempat mengatakan, itu tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi bagi semua orang yang percaya dan berharap kepada Yesus dan yang mengandalkan kuasanya. Saudara-saudara, kuasa Yesus ada pada kita semua. Pertanyaannya ialah,
bagaimana kita semua menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai satu-satunya kuasa yang sempurna dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajar kita yang pertama, yakin seyakin-yakinnya bahwa kuasa Allah itu tidak dapat dibanding dengan kuasa yang ada di dalam dunia. Yang kedua ialah percaya kuasa Tuhan. Itulah yang akan memampukan melewati persoalan, tantangan, dan pergumulan hidup. Yang ketiga, pegang teguh kuasa Allah. Itulah yang pasti selalu menguatkan kita menjawab suka duka dalam menjalani hidup ini. Ingatkan pada diri masing-masing, ada kuasa Allah, karena itu jangan mencari kuasa-kuasa yang lain. Saudara-saudara, berdirilah teguh dalam iman dan kepercayaanmu pada Yesus yang berkuasa, termasuk ketika menghadapi pandemi COVID-19. Berdoalah, berharaplah padanya. Di rumah saja, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, perhatikan dan lakukan himbauan pemerintah, hargai pengorbanan para dokter, para medis yang telah dengan susah payah melakukan perawatan-perawatan yang maksimal. Selamat menjalani kehidupan dan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kuasa-Nya nyata bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kuasa Allah ada pada kami dan jadikan kami sebagai pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kuasa Allah itu menjadi sempurna dalam hidup kami, membuat kami semakin yakin, percaya dengan sungguh-sungguh, dan selalu memberi peringatan pada diri kami untuk mengandalkan kuasa Yesus satu-satunya. Berkati jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini, yang berhari ulang tahun Fioni Irama Putrisah, berkati dia. Yang sakit sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri solusi. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah TNI Polri. Berkati para dokter, para medis yang dengan sukacita dan sukarela memberikan perawatan dan pengobatan pada setiap pasien. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau memberkati hidup kami pada hari ini. Dan kepadamu kami berdoa dan berserah. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian Refresh pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam tangguh. Shalom.